Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat belajar serta beraktivitas. Perkenalkan, kami mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pamulang dari kelompok 15. Nama saya Dewi Sabitri. Nama saya Meris Kadilia. Nama saya Nuraini. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi. Konsep pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fisikal produksi barang dan jasa yang berlaku dalam suatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, dan lain-lain. Gambaran kasar mengenai pertumbuhan ekonomi suatu negara, ukuran yang selalu digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional dan lain-lain. Perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi salah satunya dalam pembangunan ekonomi, tingkat pendapatan per kapita terus meningkat, sedangkan pertumbuhan ekonomi belum tentu diikuti oleh keamanan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita sebagai pengukur kemakmuran. Pendapatan per kapita adalah ukuran tingkat kemakmuran sesuatu masyarakat dan memudahkan untuk membandingkan antara suatu negara dengan negara lain. Data pendapatan nasional tidak bisa dijadikan ukuran tingkat kemakmuran suatu negara karena setiap negara memiliki jumlah penduduk yang berbeda, juga jumlah wilayahnya. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu masa tertentu. Nilainya diperoleh dari membagi PDB atau PNB satu tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut. Rumus pendapatan per kapita: PDB per kapita sama dengan PDB dibagi jumlah penduduk, atau PNB per kapita sama dengan PNB dibagi jumlah penduduk. Dalam menghitung pendapatan per kapita, dua macam perhitungan dapat dilakukan, yaitu berdasarkan harga yang berlaku dan harga tetap. Perhitungan pendapatan nasional berdasarkan harga berlaku untuk memberikan gambaran mengenai kemampuan rata-rata dari penduduk tersebut berbelanja atau membeli barang jasa, sedangkan menurut harga tetap menunjukkan perkembangan tingkat kemakmuran suatu negara. Faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. 1. Tanah dan kekayaan alam lainnya. Kekayaan alam akan dapat mempermudah usaha untuk mengembangkan perekonomian suatu negara, terutama pada masa-masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi. Apabila suatu negara mempunyai kekayaan alam yang dapat diusahakan dengan menguntungkan, maka faktor hambatan akan mudah diatasi. Yang kedua, jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan pertambahan tersebut memungkinkan negara itu untuk menambah produksi. Di samping itu juga, jika mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan, maka akan meningkatkan produktivitas. 3. Barang-barang modal dan tingkat teknologi. Barang-barang modal penting artinya dalam mempertinggi keefisienan dan pertumbuhan ekonomi. Barang-barang modal yang sangat bertambah dan teknologi yang telah menjadi bertambah modern memegang peran. Yang keempat, sistem sosial dan sikap masyarakat. Sikap masyarakat juga dapat menentukan sampai di mana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. Sebagian masyarakat terdapat sikap masyarakat yang akan mendorong besar dalam pertumbuhan ekonomi. Setiap sikap menabung, sikap yang menghargai kerja keras, dan sikap yang selalu berusaha untuk menambah pendapatan dan keuntungan. Teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan klasik. Teori pertumbuhan ekonomi klasik adalah beberapa teori yang diungkapkan oleh para ekonomi mengenai pertumbuhan ekonomi dari sudut pandang pertambahan penduduk. Penelitian yang lebih serius mengenai faktor-faktor yang menimbulkan pertumbuhan ekonomi dilakukan oleh Adam Smith, yang menjadi pelopor dalam pemikiran ekonomi klasik, mengemukakan beberapa pandangan mengenai beberapa faktor yang penting peranannya dalam pertumbuhan ekonomi.
Pandangan yang utama adalah 1. Peranan sistem pasaran bebas. Yang kedua, peluasan pasaran. Yang ketiga, spesialisasi dan kemajuan teknologi. Tidak semua ahli ekonomi klasik mempunyai pendapatan yang positif mengenai prospek jangka panjang pertumbuhan ekonomi. Malthus dan Ricardo berpendapat bahwa proses pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan kembali ke tingkat subsistem, menganalisis akibat dalam pertambahan penduduk kepada pembangunan ekonomi. Teori Schumpeter menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi secara terus-menerus tetapi mengalami keadaan di mana ada kalanya berkembang dan pada ketika lain mengalami kemunduran. Konjungtur tersebut disebabkan oleh kegiatan para pengusaha atau entrepreneur melakukan inovasi atau pembaruan dalam kegiatan mereka menghasilkan barang atau jasa. Walau bagaimanapun, inovasi tidak akan terus-menerus berlangsung tetapi berlaku secara periodik, yaitu ada kalanya banyak dilakukan dan pada masa selanjutnya kurang dilakukan. Pada ketika para pengusaha kurang melakukan investasi, kemerosotan kegiatan ekonomi akan berlaku. Pertumbuhan ekonomi akan dilakukan kembali sekiranya para pengusaha melakukan inovasi yang baru yang akan menggalakkan investasi, perkembangan kegiatan ekonomi, dan peningkatan dalam produksi nasional. Teori Herod-Domar menunjukkan bahwa adanya pembentukan modal atau investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh. Teori Herod-Domar mengingatkan bahwa sebagai akibat investasi yang dilakukan tersebut, pada masa berikutnya kapasitas barang-barang modal dalam perekonomian akan bertambah. Seterusnya, dalam teori Herod-Domar, dianalisis keadaan yang perlu wujud agar pada masa berikutnya barang-barang modal yang tersedia tersebut akan sepenuhnya digunakan. Teori pertumbuhan neoklasik. Teori neoklasik berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi bersumber dari pertambahan dan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat. Dalam analisis neoklasik diyakini bahwa perkembangan faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi merupakan faktor utama yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi pada satu masa tertentu dan perkembangannya dari satu waktu ke waktu yang lain. Model pertumbuhan ekonomi Herod-Domar. Model pertumbuhan ekonomi Herod-Domar dibangun berdasarkan pengalaman negara maju. Herod-Domar memberikan peranan kunci kepada investasi di dalam proses pertumbuhan ekonomi, khususnya mengenai watak ganda yang dimiliki investasi. Pertama, ia menciptakan pendapat, dan yang kedua, ia memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal. Yang pertama dapat disebut sebagai dampak permintaan, dan yang kedua, dampak penawaran investasi. Model pertumbuhan ekonomi neoklasik Solo Swan. Dalam model pertumbuhan ini, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi. Pandangan teori ini didasarkan kepada anggapan yang mendasari analisis klasik, yaitu perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh atau full employment, dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Dengan kata lain, sampai di mana perekonomian akan berkembang tergantung pada pertambahan penduduk, akumulasi kapital, dan kemajuan teknologi. Solow membangun modelnya di sekitar asumsi berikut. 1. Ada satu komoditi gabungan yang diproduksi. 2. Yang dimaksud output neto yaitu sesudah dikurangi biaya penyusutan modal. 3. Return to scale bersifat konstan. Dengan kata lain, fungsi produk adalah homogen pada derajat pertama. 4. Dua faktor produksi buruh dan modal dibayar sesuai dengan produktivitas fisik marginal mereka. 5. Harga dan upah fleksibel. 6. Buruh terpekerjakan secara penuh. 7. Stok modal yang ada juga terpekerjakan secara penuh. 8. Buruh dan modal dapat disubstitusikan satu sama lain. 9. Kemajuan teknik bersifat netral. Sekian penjelasan materi yang kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.